trauma atas pemerkosaan saat dia masih kecil. Gila gak sih? 안녕하세요, 마스반 두니야. 어서 와. 부다 K-pop 방탄 처음이지? And I'm ready and gentlemen. Oh, tolong lagi kayak gini Bang, gimana? Tolong Bang. Oke. Guys, kalian sudah siap belum? Iya, kemarin sampai kita drama banget ya, aku nangis gitu segala macam. Aku nangis parah banget karena Namjoon. Oh my god. Jadi kita harus membedah BTS kita, ya suami kita bersama. Aku bilang suami kita bersama ya. Researchnya aja udah. 준비됐나요? 네. Pertama, kita harus tahu dulu istilah dari BTS Universe. Jadi BU di belakang ini bukan BU dari buku ya, atau kayak butuh uang atau gimana. Jadi universe dari BTS Universe ini berbeda dengan dunia yang asli kita tinggali sekarang. Jadi bisa terjadi time travel dan hal-hal yang mujizat kayak gitu karena itu dunia yang berbeda dengan dunia nyata seperti kita. Contohnya MCU punya Marvels. Jadi dunia yang digambarkan oleh Marvels itu banyak orang-orang yang dengan super power gitu kan. Jadi superhero dan juga orang-orang yang hebat seperti Captain America, Iron Man dan juga Black Widow kayak Scarlett Johansson. Itu bisa terjadi karena mereka membangun dunianya mereka di atas pemahaman universe mereka yang seperti itu. Dan setiap film Marvel mereka akan lebih mendalami untuk menceritakan kisah seorang superhero sebagai tokoh utama. Contohnya Captain America. Jadi filmnya Captain America-nya itu kan pasti ada serialnya gitu kan. Jadi dari serialnya itu kita bisa melihat Captain America itu dari awalnya seperti apa dan proses dia menjadi superhero dan juga kayak kisah cintanya dia dan musuhnya dia siapa. Dan kalau misalnya kita nonton film Iron Man yang serinya banyak gitu punya Iron Man, pasti kita lebih mendalami kisahnya Iron Man. Namun kisahnya Captain America, Iron Man, dan juga Doctor Strange dan Ant-Man semuanya mereka dibangun di atas MCU, universe yang sama. Sehingga pada saat para superhero ini berkumpul bersama-sama di satu film seperti Civil War atau Endgame, cerita mereka tuh semuanya nyambung dengan dampak dari keputusan yang mereka ambil dalam hidup di film mereka masing-masing. Yeah. Dengan konsep yang sama seperti MCU, banyak entertainment Korea membuat universe untuk idol mereka. Jadi mereka membuat Avengers dengan idol mereka gitu, seperti New East, 여자친구, Exoplanet, dan lain-lain. Kalau menurut kalian, idol kalian juga punya universe? Coba komen di bawah juga ya. Di berita Korea ini juga mengatakan bahwa sekarang trennya idol Korea itu membuat universe untuk menarik semua hati para fans supaya mereka merasa kayak fangirling dan fanboying itu kayak lebih seru gitu karena mereka bisa mendalami kayak kisah cintanya member idol mereka seperti baca novel gitu. Jadi cinta kita bukan bertepuk sebelah tangan kayak gini tapi kita kayak saling kasih feedback. Kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh. Seperti ini bedah K-pop. Jadi kita bisa fangirling fanboyingnya itu dengan level yang sangat dalam guys. Seperti fansnya Marvels. Wah, apalagi BTS yang sudah 6 tahun mereka membangun BTS University. Oh my god, I remember you, Burahe Bangsihyuk. Jadi kalian bisa bayangin gak sih, kita tuh mati-matian pergi ke BTS pop-up store-nya itu bukan hanya sekedar foto, posting di Instagram kayak gitu, kita beda level. Karena kita mengikuti BTS Universe ini, jadi kita bisa menikmati realisasi dari BTS Universe itu. Jadi kita bisa menghayati, berada di dalam BTS Universe-nya itu dan merasakan apa yang dirasakan oleh Jimin, Jungkook, ketiga RM. Kalian jangan alay ya, karena aku dibilang alay ke pop-up store. Karena Sarah Ayu kan udah pergi ke sono, tapi aku belum pada aku orang Korea gitu. It's okay kok, pasti ada kesempatan. Yes. Oke, sorry. Kembali lagi kepada topik kita, BU, BTS Universe. Jadi ini adalah pemahaman yang dasar supaya kalian bisa mengikuti semua episode Bedah K-pop season 2 ini.
dan juga 7 karakter dalam BU. Apalagi cerita ini akan bakal lebih rempong lagi ditambah efek time loop. Ya kayak Doctor Strange gitu. Dengan keputusan dia satu bisa mempengaruhi semua ceritanya. Jadi aku akan menjelaskan BU ini dengan cara membedah per karakter. Bukan berdasarkan dengan urutan album atau music videonya ya guys. Supaya ARMY baru atau calon ARMY Stefano mereka pun gampang memahami. Mereka langsung kena padahal mereka belum tahu BTS. Oh ya, makasih ya ARMY Indonesia yang selama ini sudah semangatin aku dan juga bantuin aku mencari research dan sampai di mention di Twitter khususnya Dewi Kumalasari 2. Terima kasih Dewi. I prefer you. Oke lanjut. Ini bagian yang serius. Setiap member memiliki trauma yang berbeda-beda dan trauma itu membentuk karakter mereka di dalam BU ini. Di sini trauma itu maksudnya bisa juga dibilang luka atau rasa takut. Pokoknya ketakutan terbesar dalam kehidupannya mereka. Jadi mereka mau melampaui rasa takut itu, kayak berusaha sekali untuk kayak keluar dari rasa takut itu, tapi susah banget. Kayak mereka harus mengalami susah payahnya dan juga penderitaannya supaya bisa melewati trauma tersebut. Bagai seekor burung yang harus menghancurkan cangkang telurnya, yang tadinya dunianya mereka ya. Mereka harus hancurkan itu dengan sekuat tenaga untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Itu burung yang digambarkan dari buku Demian yang direkomendasikan oleh Big Hit Entertainment. Wow! The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Jadi untuk episode pertama kita akan membedah cangkang telurnya Jimin. Jadi apa trauma yang dia harus sembuhkan? Itu adalah trauma atas pemerkosaan saat dia masih kecil. Sabar. Ini bukan Jimin yang asli ya. Jimin di dalam BU-nya itu. Mungkin ini bisa berbeda atau mungkin terasa baru bagi kalian karena ini adalah hasil research Oni Jetar. Di tahun 11 saat Jimin masih kecil, dia pergi piknik ke Arboretum. Ya Arboretum ya, bukan Arboretum, Arborere. Pokoknya aku sama Fani juga kayak bingung banget ini apa. Tapi anggap aja ini adalah kayak taman tumbuh-tumbuhan gitu guys. Dan gurunya bilang ke Jimin jangan pergi kemana-mana. Tapi Jimin tidak mendengarkannya sehingga dia tersesat jalan. Dan tiba-tiba hujan sehingga dia kayak mencari tempat teduh, yaitu ruang gudang di belakang Arboretum. Arboretum mereka. Jadi cerita BU ini sangat pendek seperti ini dan terpisah-pisah di beberapa album. Jadi kita nggak tahu story yang lengkap karena kejadiannya itu lompat-lompat. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang gudangnya Arboretum itu. Namun dampak dari peristiwa gudang tersebut, Jimin selalu dirawat di rumah sakit. Suka pindah-pindah sekolah dan suka mandi. Tapi mandinya itu kayak dengan cara menderita banget gitu. Tapi jangan pakai mandi deh, bukan mandi. Pokoknya selalu ada airnya. Dan dia kondisinya tuh sangat menderita. Pokoknya Jimin itu selalu berhubungan dengan air dan gambar Arboretum. Oh, kalian itu lihat kan itu Arboretumnya ini. Arboretum. Saat aku riset, aku menemukan pernyataan dari Melinda Smith MA dan Jean Siegel PhD. Jadi pernyataan mereka mendukung pendapat aku mengenai kondisi Jimin. Jadi Jimin itu merasa dirinya kotor, tidak berharga, insecure, dan ada suatu hubungan atau relasi bersama dengan manusia itu tidak bisa secara mendalam. Jadi perilakunya Jimin yang suka jatuh di bak air atau kayak suka mandi itu bukan karena dia suka mandi atau gimana. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan air. Jadi bukannya dia trauma dengan air atau kayak pernah tenggelam di laut gitu, enggak. Tapi itu karena gejala dari penyakit yang diakibatkan trauma saat itu. Jadi kalau bahasa psikologisnya itu ada PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ini yang aku curiga.
pasti ada kaitannya dengan hal pemerkosaan atau pelecehan seksual gitu. Jadi bisa bayangin gak sih? Pemerkosaan, dia merasa dirinya kotor, tidak layak, sehingga dia mandi terus. Sehingga Jiminnya itu kayak selalu berhubungan dengan air, mandi, bak air. Boom! Another level. Tapi ini fakta yang benar-benar terjadi loh di Korea. Jadi tingkat pemerkosaan pada anak-anak laki itu makin meningkat. Tetapi para orang tuanya itu mereka tidak begitu tahu soal ini. Mereka selalu anggap korbannya itu selalu perempuan, sehingga mereka tidak berhati-hati dalam membesarkan anak laki-laki seperti Jimin ini. 부모님들도 딸 걱정은 하지만 아들 걱정을 안 하시잖아요. 이게 이제 우리 인식에서 좀 바뀌어야 된다는 거죠. 부모님들이 인지를 하시고 적극적으로 대처할 준비를 하셔야 될 것 같습니다. 남자아이를 대상으로 한 성폭력은 지난 5년 동안 계속 증가해 지난해 처음으로 13세 미만 아동 성폭력의 10%를 넘었습니다. Orang tua Jimin pun tidak begitu peduli sama kondisinya Jimin, sehingga Jimin sendiri yang harus berjuang untuk mengalahkan trauma tersebut. 내 안에 갇혀서 난 죽어있어 Just wanna be lonely Just wanna be yours Bisa bayangin gak sih betapa berat rasanya untuk menyembunyikan trauma sebesar itu kepada keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Jadi Jimin di rumah sakit itu, dia pertama kali berbohong kepada dokternya. Saya tidak mengingat apa-apa. Jiminah! Biarkan Nuna yang menyembunyikan trauma itu. Padahal dampak dari traumanya dia masih berlangsung. Malah itu membuatnya dia tuh menderita itu loh, sampai gambar arboretum dan juga airnya tuh terus menghantui dia. Jimin bilang dia merasa tidak ada harapan dan semuanya membosankan. Kayak tidak ada artinya gitu. Di sini kita bisa melihatnya dengan pandangan persona, yaitu buku yang dibuat oleh Jung. Jung ya bacanya, gara-gara pakai J jangan pakai Jung ya, bukan Little Miss Chung Esther. Dia nggak menulis buku itu. Cara bacanya Jung guys, itu cara baca orang bule gitu. Jung mengatakan bahwa semua manusia memiliki persona lebih dari satu. Karena jati diri kita tidak mungkin pernah beradaptasi pada lingkungan dan sosial. Sehingga kita harus menjadi diri aku yang versi berbeda gitu loh. Dan itu adalah persona kita, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Termasuk pada saat kita menghadapi masalah yang efeknya sampai bersifat trauma. Kalian juga pernah gak sih ngerasain? Kalian itu satu orang, tapi rasanya jati diri aku tuh tidak sama. Kayak Yura versi di rumah, Yura versi dengan teman dekat, Yura versi di teman yang kurang dekat, dan juga Yura versi gereja, Yura versi kantor, semuanya beda-beda. Itu persona yang dibahas oleh ini. Jadi kembali pada ceritanya Jimin, trauma yang dimiliki oleh Jimin itu terlalu besar sehingga dia nggak kuat, sehingga dia berpura-pura tidak tahu. Dimana itu artinya dia membuat jati diri baru yang lagi yang tidak tahu soal itu. Jadi dia sudah dua persona. Kita semuanya relate gak sih soal ini? Kita bilangnya nggak apa-apa, sebenarnya apa-apa. Kita bilangnya nggak masalah, sebenarnya masalah. Kenapa mereka nyuruh aku ini itu? Nggak ada yang ngertiin perasaan aku. Nggak ada yang ngertiin perasaan aku. Rasanya hampa. Tapi serius, sampai diri aku sendiri nggak sadar aku berbohong pada diri aku dengan cara menghibur diri. Walaupun Jimin sudah bertemu dengan member BTS, dia masih memiliki trauma. Cuma gara-gara dia berpura-pura, gara-gara personanya dia yang lain tidak terlihat saja. Khususnya hubungannya Jimin dengan J-Hope. Wah, Hobi! I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Sorry, pada tahun 19, J-Hope suka nemanin Jimin pulang jalan kaki walaupun itu 2 jam. Oh, so sweet banget. Dan di cerita member yang lain pun, Jimin sama J-Hope itu selalu bersama. Makanya banyak gambar Jimin dengan J-Hope. Mereka main bersama, dance bersama. Jadi pada saat Jimin itu merasa happy bersama dengan J-Hope, tahu nggak perasaannya dia itu ditulis seperti apa? Aku ketakutan berapa hari bahagia seperti ini tersisa bagi aku. Gila gak sih? Sedih.
Wow, Jimin. Tapi ini Jimin di dalam bio ya, bio bukan Jimin asli Jimin. Excuse me. Excuse me. Suga juga sangat menolong Jimin loh. Seperti pada saat member BTS kayak mau ajak semuanya untuk pergi ke Arboretum gitu. 우리 여기 갈까? Suga melihat Jimin tuh langsung kayak keringatan, nggak bisa bergerak, dan kayak melihat papan Arboretum 2,2 km tuh dia kayak langsung kayak trauma gitu. Dan Suga mengajak member yang lainnya kayak ayo kita ke laut saja. Jadi sesungguhnya Suga tidak tahu kenapa Jimin seperti itu karena Jimin tidak cerita. Tapi dia merasakan ada suatu hal yang aneh. Jadi dari sini kalian bisa nggak sih ngerasain kenapa begitu banyak artis Korea bunuh diri tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar. Padahal mereka sangat membutuhkan jalan untuk keluar gitu. Seperti lirik tadi, show me the way, please stop me, let me breathe. Tapi mereka susah gitu loh untuk membuka soal trauma ini kepada orang sekitar. Kan J-Hope sama Suga juga selalu bersama dengan Jimin loh, tapi Jiminnya nggak cerita. Karena itu juga kenapa J-Hope sama episode berikutnya, maaf. Oke. Dan satu hari trauma itu mendatangi Jimin lagi sampai Jimin tuh kejang-kejang di bus station. Ya bus station di pop-up store itu Sarah. Aku juga pengen pergi bus station. Jadi J-Hope membawa Jimin ke rumah sakit dan di rumah sakit itu J-Hope bertemu dengan maminya Jimin. Dan J-Hope itu tidak seperti biasanya gitu, dia agak salah tingkah. Tapi itu pun ada ceritanya. Dan sejak saat itu Jimin tidak sekolah lagi karena dirawat di rumah sakit itu. Sampai di sini kalian lumayan bisa ikutin cerita aku nggak? Bisa ikutin perjalanan hidupnya Jimin nggak? Jadi pengalaman yang sekali terukir dalam hidupnya dia saat dia masih kecil itu mempengaruhi seluruh hidupnya Jimin di BU ini loh. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu trauma itu kita harus lampaui, kita harus sembuhkan supaya menjadi orang yang lebih dewasa secara mental, jiwa, raga, dan lain-lain. Tapi kan secara realnya kan susah. Aku memiliki trauma dance-nya nyanyi aja. Aku tuh keringat dingin dan gak bisa tidur, sampai stres dan sampai kayak sakit perut, tau gak sih? Untuk menyembuhkan trauma itu, kita butuh bantuan orang lain. Seperti Jimin kembali bertemu dengan J-Hope di rumah sakit. Ternyata mereka dirawat rumah sakit yang sama. Oni, kenapa J-Hope tiba-tiba di rumah sakit? Kenapa dia sakit apa? Jimin dulu ya, fokus ya. Excuse me. Sehingga hubungannya Jimin dan J-Hope itu terpulihkan kembali sampai diajak sama semua member BTS untuk keluar dari rumah sakit itu. Jadi rumah sakit ini semacam cakang telernya Jimin. Jimin trauma sehingga dia tidak bisa berhubungan secara dalam dengan orang-orang, sehingga dia lebih memilih rumah sakit yang merasa dia udah nyaman bagi dia, yaitu cakang telernya. Tetapi sekarang bersama dengan member BTS mereka bisa kabur dari rumah sakit itu. Dia udah keluar dari cakang telernya sih. Jimin아 잘했어. 장치현도 있고. Excuse me. Tapi Jimin tetap memiliki rasa takutnya. Takut trauma itu terjadi lagi kepada dia. Trauma itu datang lagi pada saat dia happy. Jadi Jimin sudah mulai belajar dance lagi dan bersenang-senang dengan member BTS pun secara sumbernya dia masih belum merasa bebas dari trauma itu. Jadi Jimin minta tolong kepada Suga untuk menemani dia ke Arboretum itu dan dia mengajaknya itu di station bus itu. Excuse me. Jadi ceritanya kenapa Suga menutup matanya Jimin di Pitam Nemul Blood, Sweat, Tears, karena itu menggambarkan isi hatinya member BTS. Jadi ceritanya Suga melindungi hatinya Jimin supaya tidak terluka lagi di Arboretum. Sampai bertemu ARMY loh yang dilambangkan dengan Nuna di klub dansa.
Nuna di klub dansa itu terjemahannya. Jadi Nuna di dance school itu mengibaratkan army yang tiba-tiba ketemu Jimin dan kasih Jimin harapan bahwa kamu tuh kayaknya jago deh ngedance Jimin. Enggak pakai cara geli kayak gini ya. Oke. Jimin di dalam BU ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dance kan. Jadi belajar dance itu sebenarnya hal yang sangat random banget loh bagi Jimin di dalam BU ini. Jadi di sini kita bisa simpulkan Jimin ketemu dengan J-Hope. J-Hope mengajarkan Jimin dansa, dance, dan mengenalkan Nuna sehingga mereka bisa dance bersama-sama. Itu kelihatannya random dan kebetulan kan? Padahal tidak ada kebetulan di dunia ini. Seperti lagunya Serendipity. 모든 건 우연이 아니야. Ini baru ARMY yang benar. Serendipity guys, serendipity, maaf, serendipity. Tapi kalian sendiri tahu nggak arti dari serendipity? Bukan Jimin yang seksi di serendipity doang ya. Tetapi itu adalah sebuah kebetulan yang tidak sengaja banget, tetapi hasilnya jadi beruntung abis. Liriknya serendipity kan ada katanya penicillin. Hah, penicillin itu kan bukannya antibiotik gitu ya, Oni? Jadi maksudnya kamu adalah antibiotik dalam hati aku yang kayak memiliki penyakit kayak gitu. Enggak guys. Tetapi proses penemuan penicillin ini bisa terjadi karena penemuannya itu ceroboh. Jadi penemunya itu nggak sengaja karena dia ceroboh, dia membuat suatu hasil, tetapi hasil itu telah menjadi antibiotik yang bisa menyembuhkan berbagai macam bakteri yang bisa membahayakan seluruh umat manusia. Jadi maksudnya kita adalah penicillinnya dia itu kelihatannya kita bertemu tidak sengaja, tetapi kamu telah membawakan aku keberuntungan dan kamu adalah segalanya bagi aku. Wow, sama dengan kata kalikoket karena kalikoket melambangkan keberuntungan. Tapi di dunia ini tidak ada yang kebetulan seperti interviewnya Jimin pada saat dia syuting Serendipity. 우연 같은 인연. 우연인 줄 알았는데 알고 보니까 인연이고. Jadi pada saat Jimin merasa happy dan bahagia seperti Serendipity ini, kayak merasa semuanya kayak menjadi berwarna dan segala macam, ini pun trauma itu masih ada. Trauma itu bisa datang kapan saja. Suatu hari dia latihan bersama dengan Nuna klub dansa itu. Ya, Nuna yang dance studio itu, dan dia tabrakan sehingga dia jatuh berdarah. Dan pada saat dia melihat darah itu, dia langsung keingat sama traumanya dan dia langsung membersihkannya itu sampai dia kehilangan akal sehatnya. Dan pada saat dia baru sadar, oh, aku harus menolong Nuna. Nuna itu di mana? Pada saat itu J-Hope sudah membawa Nunanya itu ke rumah sakit. Dan Jimin yang tadinya mau payungin mereka, kayak mau mengikuti mereka, merasa dia tidak bisa menolong siapapun karena dia sendiri masih tidak bisa keluar dari trauma itu. Siap-siap merinding. Coba melihat kondisi Jimin yang membawa payung itu. Dia dalam kondisi basah loh, padahal membawa payung. Dimana itu artinya adalah dia tuh kondisinya masih sama seperti dia basah kuyup di arboretum itu. Tetapi walaupun dia memakai payung, dia tetap tidak bisa mengeluarkan dirinya dia dari kondisi trauma, kondisi basah ya di gudangnya arboretum. Seperti kata-kata dari poster. Jadi bohong yang dimaksudkan oleh Jimin itu bukan bohong biasa, tetapi bohong yang mengatakan bahwa dia sudah sembuh, dia tidak apa-apa lagi, dia sudah keluar dari trauma itu. Padahal trauma itu ya datang lagi menimpa dia dan membuat dia tidak berdaya dan menjadi lemah. Memang trauma itu ya bisa kembali kapanpun, tidak ada namanya kesembuhan total. Dan di sini BTS bilangnya apa? Tidak masalah. Kamu menjadi orang berbohong, atau kamu memiliki fake love, atau kamu tidak bisa menjadi jati diri kamu sendiri pun tidak masalah. Memiliki banyak persona pun tidak masalah, karena kita semuanya sama. Makanya kita harus memulai untuk mencintai diri kita sendiri untuk keluar dari trauma. Seperti seekor burung yang menghancurkan cangkang telurnya dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Dan sebenarnya ini aku berpendapat berbeda sih. Oh, gak ada episode selanjutnya ya. Excuse me. Jadi kalau Jimin
cara dia love himself adalah latihan dance. Pada saat dia latihan dance sendiri gitu, dia merasa dia itu tidak kecil. Dia merasa tidak lemah lagi, tidak berdaya lagi. Karena dance itu pasti hasilnya tidak akan berbohong. Excuse me. Jadi itu yang kata-kata Jimin di BU terakhir. Wow. Gimana? Udah selesai guys. Jadi aku kan masih ARMY baru. Jadi aku nggak mungkin selengkap ARMY yang sudah mempelajari BU-nya itu selama 6 tahun. Tetapi aku berusaha untuk membedanya itu dari sumber-sumber yang jarang diketahui oleh kalian, khususnya buku yang kalian malas dibaca. Dan juga kayak seperti BU yang kisahnya itu ya kayak terpecah belah. Jadi semoga ini bisa membantu kalian untuk berpikir lebih dalam lagi. Semuanya ada sebab akibat yang berbelit rempong, dan apalagi ada orang time loop. Tapi sabar, karena kita akan belajar bersama-sama melalui Bedah K-pop season 2. Tapi kalau ini hasil bedah aku, kalau hasil bedah kalian bagaimana? Ada yang lebih mendalami atau yang berbeda pendapat gitu nggak? Jangan lupa kasih komen di bawah ini ya, karena kayaknya aku harus langsung giveaway gitu deh. Jadi aku akan memilih 2 hello dengan teori yang menurut aku sangat menarik. Jangan lupa tulis komen di bawahnya ya. Terima kasih All About Korea Merch yang sudah membantu ARMY Indonesia. Kalian bisa bayang gak sih kita ARMY dengan kelas yang berbeda, memakai kata-kata arboretum, cakang teler, excuse me, dan serendipity. Kamu tahu nggak penicillin itu apa? Kamu tahu nggak calico cat itu apa? Ini baru ARMY level internasional, masa depan dunia. Ngerti? Terus, oke, daripada ini terlalu lama jadinya 1 jam nanti. Thank you for everything ya guys. 고마워. 보라해. 꿈 같은 넌 내게 butterfly untrue you 곁에 머물러 줄래 내게 약속해 줄래 손들면 날아갈까 부서질까 겁나 시간을 멈출래 이 순간이 지나면 여러분 제가 얼마 전에 친구들이랑 얘기를 하는데 저는 막 혼자 있는 거 되게 막 싫다 이런 얘기를 하고 있었어요. 혼자 있으면 생각이 딥해진다고 싫어 이랬거든요. 혼자 있으면 행복이 뭐야? 행복이 뭐야? 혼자 이러고 있어요. 그래서 너무 싫다 이러니까 친구가 그런 얘기를 하더라고요. 네가 좋아하는 게 뭐야? 저는 이제 춤을 처음 시작할 때 좋아했던 걸 얘기를 했었어요. 춤을 출 때는 다른 생각이 안 나서 그냥 다른 세상에 온 것 같아서 너무 좋았다 이런 얘기를 했는데 여러분들이랑 같이 하는 이 시간도 비슷한 것 같아요. 되게 다른 세상에 온 것 같아서 항상 너무 되게 행복했었던 것 같아요. 그래서 여러분들한테 하고 싶은 얘기는 저희에게 또 다른 세상을 여러분이라는 세상을 이렇게 만들어주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 마지막으로 여러분들 저희가 이렇게 투어 돌면서 제가 가장 많이 했던 생각은 여러분들한테 저희가 가장 많이 듣는 말이 괜찮아 사랑해였던 것 같은데 제 생각에는 여러분들한테 저희가 제일 해줘야 될 말이 괜찮아 사랑해였던 것 같아요. 무슨 일이 있어도 괜찮다는 얘기를 해주고 싶었고 무슨 일이 있어도 사랑한다는 얘기를 해주고 싶었습니다. 사랑합니다. 감사합니다.